Halo guys, kembali lagi bersama saya Iin Dwi Putrasono. Pada video kali ini saya diberikan tugas ilmu bahan pangan, di mana saya harus mengidentifikasi suatu bahan pangan, apa yang terjadi selama 1 minggu setelah penyimpanan, dan apa saja perubahan yang terjadi selama seminggu ke depan. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sampel yang saya buat selama seminggu ini. Oke, kita ambil dulu sampelnya. Oke, tunggu ya. Oke guys, di sini sudah ada sampelnya. Sudah ada 3. Ini sampel yang di suhu ruang. Ini yang di freezer. Dan yang ini yang di tempat sayuran yang di bawah. Di sini saya menggunakan pengemasan plastik, daun, dan juga kertas. Oke, kita buka dulu ya. Yang pertama adalah suhu ruang. Oke, yang pertama kita buka dulu. Di sini terdapat air ya. Untuk suhu ruang itu tetesan dari si daun ini. Kita buka. Untuk penyimpanan kertas, di sini saya mengambil bahan pangan 2 sampel. Yang pertama itu adalah sawi, dan yang kedua adalah kunyit atau enggak jahe, saya lupa. Di sini yang pertama itu pada suhu ruang, contohnya seperti ini. Nah, dia itu berwarna kuning, kering gitu ya, tapi tidak kering betul, masih letoy, tidak kering kecoklatan, dia masih warna kuning. Kemudian kita lanjut untuk pengemasan di daun. Saya di sini menggunakan daun pisang. Kita lihat mengkerut. Contohnya seperti ini. Sama saja, dia warnanya kuning layu, tapi tidak kering. Kemudian pada pengemasan plastik. Nah, ini dia. Pada pengemasan plastik, dia itu seperti terpecah-pecah, kemudian ada airnya. Untuk pengemasan plastik. Bisa dilihat guys. Oke, nggak usah dibuka ya, takut kotor. Kemudian untuk kunyit, selanjutnya adalah kunyit. Kita buka dulu. Untuk kertas, ini dia. Untuk kertas, tampaknya pada potongannya yang ini merupakan sisa dari potongan itu yang awalnya berwarna kuning, sekarang jadi pucat, putih pucat seperti ini, dan bentuknya mengkerut. Oke, kita coba buka ya. Kita coba patang masuknya. Oh, ini jahe, bukan kunyit. Seperti ini dalamnya. Kalau yang baru itu tidak putih pucat seperti ini, putih pucat ya. Kalau dia itu agak kekuning-kuningan sedikit. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya pengemasan daun. Ini dia. Sepertinya sama saja ya. Bentuknya sama saja. Untuk pengemasan plastik. Untuk pengemasan plastik ada sedikit perbedaan, di mana di sini tidak terlalu pucat. Masih ada sedikit penghambatan pembusukan di sini karena tidak terlalu mengkerut seperti adik-adiknya. Oh ya, adik-adiknya. Kok adik-adiknya sih? Teman-temannya nih. Itu adalah salah satu pengemasan yang suhunya di suhu ruang atau di lingkungan, di mana terjadi
percepatan pembusukan karena tidak adanya penghambatan metabolisme dalam suatu bahan pangan. Oke, kita lanjut di bagian apa dulu nih? Freezer ya. Freezer. Kita lihat ini. Untuk freezer di sini kita lihat masih hijau ya, masih hijau. Oke, kita buka dulu. Dan yang kertas. Yang kertas di sini mengkerut, akan tetapi masih berwarna hijau, hijau pucat. Oke. Aneh baunya. Saya nggak tahu baunya itu apa. Kemudian untuk pengemasan di daun seperti ini. Dia agak berwarna kuning tapi masih hijau. Seperti ini dan layu. Oke, kita lanjut. Ya, kecil banget. Yang untuk freezer, jahenya jadi sekecil ini. Sangat mengkerut. Mengkerut banget nih. Awalnya tuh lumayan gede, seukuran sebesar mana? Ya, nggak sekecil inilah, agak segini gedenya. Jadi segini guys. Mengkerut banget. Untuk di freezer ya, berarti tidak cocok jahe simpan di freezer. Kemudian yang daunnya tadi kurang ya, yang plastik ya. Untuk yang plastik nih masih hijau, agak sedikit kekuningan. Masih segar lah, walaupun ya tidak segar betul, tapi masih bisa. Kemudian jahenya yang bagian daun kita buka. Masih segar, pucat seperti biasa, tapi tidak pucat betul karena masih ada kuning-kuningnya. Kita patah. Ini guys, bagian dalamnya masih segar ya, karena luarnya aja udah kelihatan ya masih segar. Kemudian kita lanjut yang bagian ini, plastik. Oke, kita lihat masih segar, tidak mengkerut ya. Bisa kita lihat tidak mengkerut. Ternyata harus pakai tangan biar nggak ngeblur. Baunya udah kecampur. Kemudian itu adalah penyimpanan di suhu freezer atau pendingin. Dan yang ini adalah penyimpanan kulkas di bagian sayur-sayuran. Kita buka. Nah, di sini hijau ya. Hijau, warnanya hijau. Tidak ada kuning-kuning, akan tetapi macam transparan. Nah, apakah karena jadi kertas seperti itu? Tapi kayaknya yang paling bagus sih yang di suhu tempat penyimpanan sayur yang di bagian bawah. Yang kulkas yang di bagian bawah kan biasanya ada yang di bagian freezer, ada yang di bagian pendinginnya aja. Menurut saya ini yang paling bagus, bagian pendingin. Kemudian salah dong, harusnya ini dulu. Kemudian ini plastik. Kalau plastik dia agak kuning-kuning gitu ya, dan juga transparan. Apa memang semua daun transparan ya? Seperti ini. Lihat. Dan ada airnya. Kemudian penyimpanan daun. Untuk penyimpanan daun ya, masih hijau ya guys, masih hijau, bisa kita lihat masih seger. Nggak tahu bisa dimakan apa enggak, tapi kan makan masa satu helai. Kemudian di daun yang kunyit itu lembab, entah kenapa lembab. Apakah karena sudah saya didiamkan beberapa saat? Kita di penyimpanan ini sama ya, lembek, teksturnya lembek, berair. Entah kenapa jahenya jadi seperti ini. Sepertinya ini membusuk
Dan penyimpanan plastik sama, cair juga. Apakah jahe tidak cocok di tempat sayuran? Saya tidak tahu, tapi tampaknya tidak, karena di sini terjadi pembusukan dengan adanya air dan juga tekstur ataupun dari buah jahe apa? Jahe tersebut itu lembek seperti itu. Dan kesimpulannya adalah menurut saya penyimpanan yang baik adalah pada plastik ya, karena tidak terkontaminasi dengan udara luar. Kemudian penyimpanan pada suhu di tempat sayuran ataupun di kulkas yang bagian bawah, karena di situ adalah suhu yang paling pas untuk terjaganya sayur-sayuran kita. Oke, demikian video saya. Jika ada kurang lebihnya, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.